kita akan membaca sisa dari keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW di akhirat. Insyaallah hari ini episode ini terakhir nomor 99 dan nomor 100. Nomor 99 al-musannif berkata, laha alamatun ta'rifu biha rabbaha azza wa jalla. Artinya umat Nabi Muhammad SAW mempunyai tanda. Mereka itu tahu dengan tanda tersebut, tahu Tuhan mereka adalah di akhirat. Ini muallif menukil satu ayat dalam Al-Quran dalam surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dan mereka dipanggil, diseru untuk bersujud. Fala yastati'un, maka mereka tidak bisa bersujud. Ini juga pernah kita bahas dulu ketika kita membahas tafsir surat Al-Qalam. Sudah beberapa tahun, sudah 2 tahun yang lalu insyaallah. Baik, di sini ada kata-kata yauma yukshafu an saqin. Pada saat betis disingkap atau disingkapkan. Mana hubungannya ayat ini dengan bab atau judul yang ditulis oleh al-muallif, yaitu umat punya tanda, di mana tanda tersebut itu mengetahui dengan tanda tersebut tahu Tuhan mereka, yaitu umat Islam. Ada beberapa hadis yang disandingkan biasanya dengan ayat ini yang saya baca tadi. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Ibnu Khuzaimah, semuanya banyak, pokoknya hadisnya sahih. Yaitu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Para sahabat bertanya, kami berkata, wahai Rasulullah, apakah kami bisa melihat Rabb kami kelak hari kiamat? Akhirnya Rasulullah berkata, apakah kalian itu terganggu ketika melihat matahari atau bulan? Ketika saat terang benderang, jawaban sahabat tidak. Ini sahabatnya kalimat saja, yang ringkas. Maka sesungguhnya kalian, kata Rasulullah, akan melihat Rabb kalian tidak terganggu seperti kalian melihat bulan dan matahari dan bulan. Maksudnya bukan seperti matahari, bukan. Maksudnya melihat dengan mata kepala kepada zat Allah kelak fi yaumil qiyamah, di akhirat. Maksudnya seperti kalian melihat bulan, melihat matahari, kalian tidak terganggu sama sekali penglihatan kalian. Itu maknanya. Terus ketika itu ada suara, ini suara malaikat, perintah supaya setiap kaum pergi kepada siapa yang mereka sembah di dunia maksudnya. Akhirnya pergi semuanya. Nah, orang yang menyembah salib pergi ke bersama salib mereka. Orang yang menyembah berhala pergi bersama berhala mereka. Begitu juga dengan yang menyembah Tuhan selain Allah. Sampai tidak tersisa kecuali orang-orang yang menyembah Allah, baik itu orangnya taat atau tidak taat, tapi menyembah Allah. Baik orangnya itu betul-betul baik atau jelek atau banyak berbuat dosa, termasuk orang munafik. Dalam hadis tersebut juga termasuk orang-orang yang sisa-sisa
dari orang-orang pengikut Yahudi dan Nasrani min ahlil kitab yang masih menyembah Allah. Akhirnya ringkas cerita, terus orang Nasrani ditanyakan oleh Allah, orang Yahudi ditanyakan, mereka itu sudah kehausan, minta minum, akhirnya suruh masuk ke neraka, masuk semuanya, kecuali orang yang tadi, orang yang menyembah Allah tapi berbuat, ada yang berbuat baik dan berbuat jahat, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yahbisukum wa qad dhahaban nas, apa yang menjadikan kamu itu masih berkumpul? Maksudnya kok tidak ikut semua mereka-mereka yang lain yang sudah pergi bersama? Apa jawaban mereka itu? Orang yang menyembah Allah, faraqnahum, kami sudah berpisah dengan mereka ya Allah. Terus Allah berkata, terus saya katakan lagi, terus apa yang kalian tunggu? Innama nantadir rabbana, kami menunggu Tuhan mereka. Tuhan kami. Bertanya Allah, ini di Bukhari Muslim disebutkan, di Sahih Bukhari disebutkan, hal bainakum wa bainana ayatun ta'rifunaha, apakah kamu tahu antara kamu dan Tuhanmu itu ada tanda, ayat, ta'rifunaha. Nah, kalian tahu tanda tersebut? Fayaquluna, maka dijawab oleh orang-orang yang menyembah Allah, as-saqu. As-saqu artinya betis. Yuksafwan sakin itu loh. Nah, as-saqu. Di satu riwayat di Bukhari ada riwayat bunyinya fayaqsifu an saqihi, maka dia menyingkap betisnya, ada kata-kata hinya. Di riwayat lain fayuqsafu an saqin, tanpa hak, an saqin, bukan an saqi. Di Bukhari ada an saqi. Di sini ada khilaf terus antara sahabat. Jadi mulai dari sahabat ada khilaf. Nah, kalau yaksifu an saqi, maka Allah menyingkap betisnya. Berarti Allah punya sifat sak, betis. Tapi yadul yadullah wa aydihim bal yadahu mabsuutatan. Kedua tangan Allah itu terbuka lebar. Wajhud, sifat Allah juga dalam Al-Quran ada. Berarti berdasarkan ini ada sak. Satu, Allah Ta'ala. Ini kata ulama, ada sifat sak berdasarkan ayat. Di Quran tidak ada keterangan. Yang ada wa yauma yukshafu an saqin. Nah, terus ketika itu apa? Ayat ini ketika diturunkan, itu para sahabat juga mentafsirkan ayat ini, bertakwilah di sini dengan beberapa tafsiran, di antaranya ini tafsiran daripada Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaksifu an saqin, kata Ibnu Abbas, huwa yaumu karbin wa syiddatin. Ingatlah ketika makna daripada yaum yuksafu an saqin, disingkap betis, itu artinya yaitu ketika itu betul-betul puncak, betul-betul kesusahan ketika itu, betul-betul puncaknya ketika itu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Al-Tabari. Terus Ibnu Jarir juga mengatakan dari Ibnu Mas'ud atau dari Ibnu Abbas berkata, yauma yukshafu an saqin, yaitu ketika itu perkaranya betul-betul hebat, serba ketakutan yang luar biasa pada saat itu. Itu mana yukshafu an saqin. Seperti kata penyair, qamatil harbu bina an saqin, peperangan betul-betul memuncak pada puncaknya. Yauma wa qamatil harbu bina an saqin. Terus Imam Mujahid juga berkata, yauma yukshafu an saqin artinya syiddatul amri, perkara betul-betul takut, betul-betul hebat. Itulah ada tafsiran dari makna yauma yukshafu an saqin. Ada tafsiran lain dari Abu Musa Al-Asy'ari, dan dinisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadisnya marfu, yauma yukshafu an saqin, bahwasanya
an nurin azimin yakhruna lahu sujadan, disingkap sinar, nah, yang besar, sinar yang terang, yakhruna lahu sujadan, kemudian orang-orang pada bersujud. Sementara orang munafik tidak bisa bersujud ketika itu, tegak, mau sujud tegak terus punggungnya dan tegak sebelum mereka dimasukkan ke api neraka. Itulah tanda yang nomor 99. Terima kasih. Mohon maaf, mari kita akhiri waktu kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.